Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian sehat-sehat aja. Gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan yang udah dengerin dari lama gitu ya, udah dari awal sampai akhir udah dengerin podcast gue thank you banget. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo boleh dengerin lewat YouTube, lo boleh dengerin lewat Spotify, Anchor atau Apple Podcast. Dan kalau misalkan lo udah ngechat gue, lo udah nge-email gue, lo udah nge-komen di YouTube gue thank you buat kalian semua. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa support lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Thank you juga buat kalian semua yang udah nge-support gue lewat Saweria ya. Gue sangat terima kasih banget. Karena ini kemarin kan kita udah bikin podcast yang tentang awal tahun gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke podcast yang gue nge-share pengalaman dan ilmu gue. Dan mungkin dari judulnya lu udah mengerti kalau misalkan mungkin ada beberapa teman atau beberapa keluarga, kerabat atau partner segala macam lu yang pernah melakukan hal ini sama lu. Ya gue pengen bilang aja ke lu kalau kita memiliki satu kesamaan yang sama. Gue juga pernah merasakan kalau ada orang seperti ini ke gue. Jadi di judul hari ini, seperti judul hari ini, kebaikan bukan alat tukar. Kebaikan bukan menjadi alat tukar. Nah, mungkin ada yang gak ngerti juga tentang judulnya. Oke, kita bahas ya. Jadi di zaman sekarang itu kan kita bisa berbuat baik dari mana aja. Lu bisa berbuat baik lewat sosial media, misalkan kayak misalkan Instagram, WhatsApp, Facebook atau manapun itu. Dan kayak misalkan contohnya gini. Contoh kalau misalkan lu berbuat baik sama temen tuh, contohnya temen lu minta ada barang yang dia jual misalkan, terus lu minta tolong endorsein dong, tolong diinin di IG tuh disebarin lewat IG gitu, tolong sebarin. Nah itu kan lu bisa bantu mereka, terus juga bisa ngebantu orang dengan cara lu nge-sharing ilmu sama teman-teman lu di sosial media. Terus lu juga bisa dengan cara apa lagi ya? Kayak tau gak sih kayak platform Kita Bisa tau kan, kayak lu bisa nge-support dengan cara memberikan donasi sama orang-orang yang sakit dan segala macam lah. Pokoknya banyak banget cara untuk berbuat baik di zaman sekarang. Nggak kayak zaman dulu. Kalau misalkan lu membantu orang, ya lu harus ketemu orangnya, lu harus kenal sama orangnya mungkin, atau ya agak terbatas lah zaman dulu. Tapi karena sekarang itu kan lebih enak ya untuk berbuat baik sama banyak orang. Nah habis itu, tapi gue pengen nanya dulu sebelumnya, pernah gak sih ada orang yang dulu tuh lu tolong sama lu tuh ditolong, bener-bener ditolong banget gitu, tapi ternyata dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya, dan mungkin sekarang kayak dia ngerasa kayak, wah gue gak kenal sama lu gitu. Kayak dia punya semacam apa ya, tanda-tanda kalau dia tuh udah mau ngelupain lu sebagai orang yang pernah nolong dia gitu. Dan habis itu pernah juga gak sih kalau misalkan lu tuh nyesel ngebantu orang gitu? Karena ada aja gitu orang yang emang gak tahu diri ketika mereka tuh sudah dibantu mati-matian sama lu dan ternyata balasannya seperti itu. Pasti kita semua pernah punya orang yang seperti itu ya gak sih? Nah, tapi gue pengen bilang ke lu, gue juga punya orang-orang seperti itu di dalam hidup gue, yang dimana gue sangat gak suka dengan orang yang seperti itu. Tapi gue pengen bilang ke kalian semua kalau misalkan mungkin cara berpikir kita tuh selama ini mungkin salah. Ada bener juga, tapi mungkin salah. Nah maksud gue bener dan salah tuh apa? Oke, kita langsung bahas aja satu-satu. Nah, kadang ada aja orang yang gak tahu diri abis dibantu, ujung-ujungnya malah kita tuh dijauhin atau diomongin sama orang itu. Entah kenapa gitu, kayak mungkin ada hal yang dia gak suka. Tapi bisa juga kalau misalkan ada orang yang gak tahu diri sama kita gitu ya, gara-gara kita udah tolongin dan dia berubah gitu, kadang-kadang jadinya kita yang ngomongin mereka. Kita sebarin ke orang-orang lain, ih si ini udah gue bantu baik-baik, udah gue kasih makan waktu itu, udah gue kasih duit, udah gue kasih segala macam, sekarang malah kayak begini sama gue gitu. Kita di dalam hidup ini pasti ada aja orang yang seperti itu. Dan mungkin lu salah satu yang ngedengerin podcast ini, mungkin lu adalah salah satu orang yang memiliki pengalaman dalam melakukan hal tersebut gitu. Nah, gue pernah punya temen ya, ini mungkin terdengar seperti yang tadi gue bilang gitu ya. Kayak gue punya temen yang dia tuh udah gue bantu capek-capek, tapi ujung-ujungnya malah gak tahu diri. Gue punya gini, ada satu temen gue yang gue bisa bilang dia itu dulu sangat amat dekat gitu sama gue ya. Dia bener-bener
apa ya, bener-bener gue bantu lah istilahnya. Gue bantu, gue udah anggap saudara sendiri, sering ke rumah gue, sering nginep di rumah gue, dan gue sering bantu, gue kasih dia segala macam yang dia butuhin. Pokoknya lu butuh apa, gue siap buat bantu lu pengen apa, gue coba untuk apa ya, kasih saran dan segala macam sebelum lu beli, biar ya sebagai pengingat teman gitu kan. Kalau mau ngapa-ngapain gue anterin, kadang gue temenin segala macam kesana sini dan segala macam lah. Gue udah bener-bener ngebantu dia segala macam deh, banyak banget yang gue bantu dari dia. Nah cuman di tahun 2019 nih kalau nggak salah, 2 tahun lalu ada satu kejadian di mana gue agak nggak senang sama orang ini. Kenapa? Karena dari semua hal yang gue kasih ke dia, semua hal yang udah gue istilahnya ini loh buat lo sebagai tanda pertemanan kita, tapi ujung-ujungnya malah dia ngerasa kayak apa? Ujung-ujungnya gue ngerasa kayak dia tuh apa ya? Gak suka sama gue gitu. Gue ngerti gak sukanya kenapa, padahal gue nggak punya salah sama sekali. Jadi kayak semacam dia tuh udah mulai gak mau ngobrol lagi sama gue, dan sampai satu saat dimana dia tuh ada masa dimana dia tuh bener-bener butuh bantuan banget. Akhirnya dia balik ke gue dan dia butuh bantuan gue sebagai teman gue bantuin, dan habis itu dia ngilang sama sekali, nggak pernah kontak gue lagi. Gue kontak nggak pernah dijawab, ya segala macam gitu deh. Dan ini terjadi lagi, itu tuh terjadi waktu tahun 2019. Nah terjadi lagi di tahun 2020 akhir lah. Nah waktu itu di bulan Januari awal tahun ini, gue tuh sempet ngobrol lagi sama teman-teman lama gue, teman-teman yang udah bener-bener jauh banget. Maksudnya jauh tuh udah gak pernah ketemu lagi dan segala macam gitu ya. Dan ketika gue ngobrol lewat sosial media gitu ya. Dulu waktu zaman gue SMA, gue pernah ketemu sama orang ini, yang dimana waktu itu tuh gue bisa dibilang awalnya tuh deket. Jadi gini, gue ceritain dulu deh ya. Ini sebenarnya teman zaman SMP deh kalau nggak salah, zaman SMP gue, yang dimana dulu tuh gue sering ngebantu dia. Ini bener-bener orang yang gue bantu, gue temenin, gue segala macam gue bantuin gitu ya. Tapi ketika SMA, gue pernah ketemu dia lagi. Gue sapa ini orang dan dia nggak mau nyapa gue. Dia ngerasa kayak gue orang aneh. Padahal ya gimana ya? Ya karena memang dulu tuh zaman SMP gue anak nakal banget. Kayak orang-orang yang gak peduli sama self development. Tapi ketika gue masuk SMA, gue mulai sering jadi orang yang suka nge-share, suka ngomongin tentang sesuatu yang improvement lah ya, istilahnya. Dan mungkin dia gak suka dengan gue yang sekarang gitu ya. Terus dia jadi gak suka sama gue, dan dia gak pernah ngobrol lagi sama gue. Dia kalau misalnya ketemu juga, waktu itu gue ketemu, dan dia kayak gak nyapa gue aja gitu. Kayak awkward lah, kayak aneh gitu. Kayak yang dulunya temenan deket banget, terus tiba-tiba dia nggak mau kenal lagi, kayak semacam nggak mau kenal lagi sama gue. Dan kemarin ketika di 2020 akhir, dia itu mulai ngekontak gue lagi, minta tolong sama gue dengan chat, dimana si chatnya itu seakan-akan kayak deket banget sama gue gitu, kayak semacam panggilan temen yang benar-benar dekat gitu, yang padahal gue tuh udah gak deket sama dia gitu. Dan gue inget banget waktu gue dikacangin sama nih orang gitu ya. Itu gue ngerasa kayak kesel, marah, emosi banget gitu. Kayak ini gue baik-baik loh nyapa lu, tapi kok lu gak nyapa gue. Terus beberapa tahun kemudian di tahun 2021 kemarin, dia mulai nyapa gue lagi dengan kalimat yang dekat. Dan gue ngerasa kayak ini orang kayak datang pas ada maunya doang gitu. Kayak semacam apa yang gue udah bantu buat dia tuh semacam sesuatu yang ya udah, lu bantu gue tapi nanti gue nggak mau kenal sama lu lagi ya gitu. Kayak semacam ya gitulah, ngerti kan maksud gue? Kayak gue udah nggak mau ingat lagi sama orang yang pernah ngebantu gue. Kayak semacam kacang lupa kulit lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan di saat itu tuh gue langsung mikir, kenapa ya kok orang-orang yang seperti ini, kok ada gitu orang yang udah gue baikin tapi kok ujung-ujungnya dia malah gak tahu diri gitu. Terus pas lagi butuh bantuan lagi, dia malah akrab so deket gitu, SKSD sama gue. Dan kayak gue tuh abis itu setelah pas gue mikir itu, akhirnya gue sempat mendapatkan satu kejadian dimana ini tuh terjadi sama diri gue sendiri gitu. Yang dimana gini loh, gue tuh pernah
sama salah satu orang gitu. Gue gak akan nyebutin ini siapa gitu, entah temen atau kerabat, itu gue gak bakal nyebutin. Tapi adalah satu orang yang dimana dia tuh berbuat hal yang sama seperti gue, dimana dia tuh selalu ngomong ke gue kayak, kamu tuh gak tahu diri ya, kamu tuh maksudnya lu itu gak tahu diri, udah gue bantu, udah gue ini, udah gue itu, tapi kok balasannya kayak gini. Tapi at the same time gue ngerasa kayak, emang gue berbuat salah apa ya? Emang gue gak boleh gitu kalau misalkan gue ngerasa gue gak cocok sama lu terus gue pergi gitu? Apakah dengan cara gue gak cocok sama lu berarti gue gak boleh minta tolong sama lu gitu kan? Dan itu tuh yang bikin gue agak aneh sama diri gue, kayak kenapa gue dibilang orang yang gak tahu terima kasih ya? Padahal at the same time gue punya temen yang gak tahu terima kasih gitu. Jadi di situ gue langsung mikir, dan ternyata bisa gue bilang kalau misalkan gue itu mendapatkan satu conclusion, gue mendapatkan satu hipotesa lah istilahnya, dimana intinya di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang seindah ekspektasi lo. Gini, sekarang let's say lo punya teman yang sangat baik banget, tapi lo gak boleh ekspektasi dia tuh bakal baik selamanya. One day manusia tuh bisa berubah loh, serius, kayak mau secepat apapun dia pasti bakal bisa berubah gitu. Dan itulah yang membuat gue pada saat itu marah sama si orang ini, yang dimana dia tuh cuman mau ngedeketin gue pas dia tuh lagi butuh doang. Di saat itu gue merasa kalau dia tuh orang yang ngeselin, tapi ternyata pas gue mikir-mikir lagi, enggak loh, ternyata yang salah itu gue. Kenapa yang salah gitu gue? Karena menurut gue mungkin gue yang berekspektasi terlalu tinggi bahwa mereka itu bakal setia kawan selamanya, yang padahal sebenarnya belum tentu seperti itu, ya nggak sih? Dan itulah yang membuat gue menjadi berpikir kalau mungkin bukan mereka yang salah, tapi ekspektasi gue yang terlalu tinggi. Itulah kenapa gue bilang di dalam podcast ini, yang namanya kebaikan itu tidak bisa menjadi sebuah alat tukar. Dimana alat tukar maksud gue tuh apa? Alat tukar menjadi, contoh gini, ketika lu memberi itu, lu gak bisa berekspektasi mereka akan memberikan hal yang sama gitu. Jadi berbuat baik itu bukan menjadi sebuah alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang sama juga seperti yang lu ekspektasikan dan harapkan gitu. Karena di dunia ini tuh tidak ada sesuatu yang absolut kalau misalnya kita ngomongin tentang manusia ya. Karena yang namanya manusia itu pasti bisa berubah kapanpun itu gitu. Jadi gue bisa bilang gini, gue bisa bilang kalau misalkan yang namanya berbuat baik itu adalah sesuatu yang ya lu berbuat baik aja gitu, nggak usah berharap mendapatkan imbalan, nggak usah berharap mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya berbuat baiklah untuk, memang pada dasarnya lu memiliki keinginan untuk membantu orang lain, lu pada dasarnya memiliki keinginan untuk melihat orang lain tuh senang dan happy as you do gitu, kayak seperti lu yang sedang happy juga gitu. Nah itu dari apa yang gue pengen ceritain mengenai kenapa ada orang yang menurut gue ada yang gak tahu diri, tapi sebenarnya mungkin gue yang salah dalam memiliki pola pikir atau pandangan atau perspektif gitu. Nah, kita masuk penutup aja untuk podcast hari ini. Jadi yang pertama, yang pasti harus membantu diri lu sendiri dulu. Jadi intinya lu harus bisa memilih atau memiliki skala prioritas mana sih yang harus dibantu dulu. Karena menurut gue yang harus dibantu dulu itu ya antara lu atau keluarga lu dulu gitu. Lu harus bisa memilih antara dua hal itu. Harus bisa memilih hal terpenting dulu. Nah, jadi intinya yang pasti lu harus membantu diri lu sendiri dulu dan keluarga lu dulu sendiri. Habis itu jangan expect dibaikin balik sama orang lain. Karena balik lagi, tidak ada sesuatu yang absolut di dalam hidup ini, khususnya kalau kita ngomongin manusia. Dan yang terakhir, semua yang berlebihan itu nggak baik. Maksudnya apa? Kalau misalkan lu memberikan kebaikan ke orang lain, yang dimana lu memberikannya secara berlebihan, lu baik-baikin terus itu si orang gitu sampai bener-bener lu ngerasa ini orang harus dibaikin terus, ya itu pun nggak baik gitu. Kenapa? Karena ketika lu memiliki sifat baik yang berlebih, yang pertama, lu bisa lupa sama diri lu sendiri. Dan yang kedua, lu bakal memiliki ekspektasi untuk diberikan kebaikan balik sama orang itu. Yang dimana kalau misalkan ternyata orang itu tidak berbuat baik lagi sama lu bakal kecewa sekecewa-kecewanya mungkin gitu. Dan itulah yang harus dihindari sama lu semua, supaya lu tidak memiliki pikiran-pikiran negatif di antara pertemanan lu, di antara circle lu, di antara keluarga lu, dan di antara kehidupan bersosialisasi lu gitu. Nah,
sampai sini aja podcast depan layar sampai hari ini mengenai kebaikan itu bukan alat tukar. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari podcast ini. Thank you banget buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini, dan sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.